Shalom, selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Dengan judul, Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Ayat inti terdapat di dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya memberikan 3 poin utama atau 3 poin penting yang bisa kita renungkan, kita pelajari untuk pelajaran kita. Poin yang pertama, ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Mari kita lihat kutipannya. Ia yang turun dari sorga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang. Tetapi selama waktu ini, ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani akan pekerjaannya. Pertanyaannya adalah, apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah sebagai pelayan. Pelayan bagi siapa? Pelayan bagi orang yang membutuhkan. Orang sakit, orang yang menderita, orang yang perlu dihibur. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi ia menolong, ia mengajar, ia mencari akan orang-orang yang sedang dalam pergumulan untuk mendapatkan bantuan. Dan Yesus lakukan itu hari demi hari. Ia banyak terlibat kepada masyarakat umum. Ia tidak terpisah. Ia tidak menyendiri, ia tidak tinggal di rumah saja. Sekalipun ia adalah seorang anak tukang kayu. Tetapi ketika misinya mulai dijalankan, ia menolong orang-orang miskin. Ia memberitakan Injil kepada semua orang. Dan inilah yang harus menjadi pekerjaan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua, ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya. Amanat kepada orang muda, halaman 251, dikatakan demikian. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya. Dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia mencari orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan seringkali ia bertemu dengan personal. Ia bertemu dengan Nikodemus, yang pada akhirnya Nikodemus akan menjadi pengaruh. Ia bertemu dengan seorang wanita di sebuah sumur Yakub. Dan pada akhirnya wanita ini akan menjadi seorang misionaris di keluarganya, di kampung halamannya. Dan ia bertemu dengan orang-orang yang terbuka hatinya. Satu jiwa sangat berharga di dalam misi dan pekerjaannya ini. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Poin yang ketiga, penyerahan yang terus-menerus, hubungan yang dekat dengan Yesus akan menjadikan murid-murid menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 259 mengatakan, Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya, jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Allah memanggil dan mempersiapkan akan murid-muridnya ini. Tentu saja kita harus membangun hubungan yang dekat, yang karib dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita bekal di dalam pelayanan kita, kuasa di dalam pelayanan kita. Roh Kudus, roh yang dijanjikan, roh yang akan menghiburkan kita, roh yang akan memberikan kekuatan kita, dan roh yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Itu sebabnya mari kita bangun hubungan yang dekat, yang karib dengan Tuhan, agar pikiran kita, tabiat kita sama seperti Yesus. 3 poin utama kita hari ini adalah, ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Poin yang kedua, ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya. Poin yang ketiga, penyerahan yang terus-menerus, hubungan yang dekat dengan Yesus akan menjadikan murid-murid menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita dan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat, pengertian untuk memahami akan firman ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.